Bapak Ibu saudaraku sekalian yang kekasih, adalah sangat logis kalau saya kemukakan bahwa Tuhan sebenarnya memberikan kepada manusia kemampuan yang tiada batas untuk mencapai kesempurnaan moral, kepribadian, dan keagungan seperti yang Tuhan sendiri miliki. Dan iblis juga memiliki akal, pertimbangan, dan cara bagaimana manusia tidak menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Iblis berusaha bagaimana menjatuhkan manusia. Apa yang bisa ditawarkan? Produk apa yang bisa ditawarkan kepada manusia yang membuat manusia jatuh dalam dosa dan makan buah yang dilarang Tuhan untuk dikonsumsi atau dimakan? Dalam kecerdasannya, saudaraku, iblis memilih ini. Tawaran ini, produk ini. Manusia bisa menjadi seperti Allah. Kalau kamu makan buah ini, kamu menjadi seperti Allah. Iblis punya pengalaman, saudaraku. Dan pengalamannya pasti bisa dipercaya lihai, cerdas. Rupanya iming-iming ini, saudara, bisa menggugurkan manusia pertama ini. Kita mungkin berkata bodoh amat Adam dan Hawa ini. Bodoh amat nih si Hawa. Kenapa menerima bujukan tersebut? Tetapi bukan tidak mungkin, saudara, secara logis juga kita bisa mempertimbangkan bahwa Hawa tidak merasa cukup puas dengan keberadaannya. Kalau ia bisa mencapai sesuatu di luar dirinya atau melampaui dirinya pada waktu itu. Dan ini rupanya senjata yang jitu yang digunakan iblis. Atau semacam produk yang ditawarkan iblis kepada Hawa, saudara. Dan produk itu bisa saya gunakan kalimat namanya nilai diri. Hawa tidak puas dengan nilai yang telah dimilikinya. Dia tidak merasa cukup dengan status yang dimilikinya. Ia tidak puas menjadi manusia seperti keberadaan yang ada padanya pada waktu itu. Dia ingin menyamai Tuhan. Ingin seperti Tuhan. Ia ingin punya nilai lebih dari apa yang telah dimilikinya. Perhatikan, saudara. Ini sesuatu yang penting untuk sungguh-sungguh kita perhatikan. Inilah sebenarnya yang dikatakan dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 2. Ayat yang ke-16. Tetapi supaya lebih jelas kita baca dari ayat yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya ingin menyoroti kalimat ini, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup, kebanggaan atas apa yang dimiliki seseorang dan menuntut atau mengharapkan orang lain memberi nilai atas sesuatu tersebut. Kebanggaan seseorang atas sesuatu yang dia miliki dan dia mengharap atau menuntut orang memberi nilai atas sesuatu tersebut.
Ini penyakit, saudaraku, yang telah berjangkit dalam kehidupan banyak orang hari ini. Penyakit itu namanya pamer. Istilah lainnya adalah megalomania. Pamer. Baik secara sadar atau tidak, bahkan kadang-kadang orang sudah menjadi begitu otomatis mengusahakan orang tahu kelebihan yang ada padanya. Dan mengharapkan orang memberi nilai atas sesuatu yang dia miliki itu. Dan ternyata itu telah menjadi bagian integral dalam hidup banyak orang. Bagian yang tak terpisahkan. Seperti yang tadi saya katakan, orang itu bisa menjadi otomatis. Dia punya irama dalam seluruh tindakannya. Mengharapkan orang memberi nilai atas sesuatu yang dia miliki. Mungkin gak diucapkan dari geraknya saja. Dari langkah kakinya. Dari senyumnya. Dari tunduk badannya. Dari salam tangannya. Otomatis. Sampai dia sendiri tidak sadar bahwa dia sedang pamer. Jangan saudara anggap pendeta seperti saya tidak terjebak dalam kesalahan itu. Kalau saya katakan itu menjadi bagian yang integral dalam hidup kita. Sampai begitu lihai, begitu cerdik, begitu cerdas. Orang melakukannya tanpa dia sendiri sadar. Bahwa itu penyakit yang namanya pamer. Megalomania. Bahkan pada waktu seorang pemain musik main musik. Jadi dia menemukan satu akord tertentu maksud saya. Lalu dia bisa pamer secara terselubung. Seorang worship leader ketika memimpin puji-pujian lalu suasananya begitu indah. Dia mulai mengucapkan beberapa kalimat atau kata atau gerak tertentu. Dia sedang pamer di situ. Atau seorang pendeta yang sedang menyaksikan satu kesaksian hidupnya. Atau pengalamannya. Saya tidak mengatakan kalau pendeta menyaksikan sesuatu dia pamer. Belum tentu. Ini satu hal yang sangat confidential. Sangat pribadi. Tapi kalau kita jujur saudaraku sekalian. Kita jatuh dalam kesalahan itu. Dulu ketika saya sudah mencapai gelar STH. Saya senang kalau nama saya dibilang ada nama STH-nya, saudara. Dan kalau ada orang menyebut nama saya tanpa menyertai STH-nya, kadang-kadang saya kurang senang. Di pertemuan tertentu saya tidak masalah, tapi di pertemuan yang lain saya kurang senang. Ini pertemuan akademis, mestinya dibaca gelar itu. Ya. Atau di satu tulisan di mana gelar akademis harus dicantumkan secara etika. Saya kurang senang. Bisa saja orang luput ya. Dan harus diterima dan kita tidak perlu terganggu. Tapi bisa gak terganggu. Dan ketika dalam satu kesempatan saya menjadi pembicara bersama dengan orang yang punya gelar MTH. Saya merasa kecil. Hari ini kita dilayani oleh dua pembicara. Yang pertama pendeta Erastus STH. Dan Bapak pendeta Bapak MTH. Aduh. Maka saya berusaha untuk punya gelar MTH. Ya, tidak sepenuh-penuhnya saya mencari gelar MTH untuk nilai diri, tetapi sekian persen ada. Ada. Ketika saya mulai memiliki gelar MTH, yang pada waktu itu juga tidak terlalu banyak orang punya gelar MTH, saudaraku, saya puas. Tetapi ketika beberapa kali kesempatan saya menjadi pembicara, lalu ada orang yang punya gelar doktor, saya merasa kecil lagi. Ya memang saya punya 1001 alasan atau banyak alasan maaf ya untuk memiliki gelar doktor karena ya untuk kepentingan pendidikan karena kalau satu perguruan tinggi harus diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional atau BAN. Perguruan tinggi terus punya dosen yang bergelar doktor ya sekian. Doktor yang diakui pemerintah. Maka saya berusaha untuk punya gelar doktor.
Tetapi sekian persen saya merasa bangga kalau nama saya ada doktornya. Tidak ada yang bisa membaca hati kita kecuali Tuhan memang. Tapi kita harus jujur bahwa kita sering mengharapkan atau menuntut orang memberi nilai atas sesuatu yang kita miliki. Sekian persen mungkin kecil sekali. Tetapi masih ada. Waktu yang kemudian menolong kita. Ketika kita bertumbuh terus. Dan kita mengerti kebenaran, saudaraku. Orang baru bisa berkata dengan tulus. I am nothing. Keangkuhan hidup. Coba kita jujur melihat diri kita sendiri. Apakah kita masih punya usaha baik terselubung maupun terang-terangan supaya orang memberi nilai diri kepada kita. Sebab kita mengharapkan atau menuntut orang memberi nilai diri itu tidak harus dengan kata-kata, dengan sikap. Dan saya jamin Anda nggak akan sembuh dari hal ini sampai saudara mengenal kebenaran. Kalau hanya bisa menekan perasaan atau saudara belum kesentuh saja. Bagian mana yang bisa disentuh sampai saudara merasa terhina? Mungkin soal duit Anda nggak perlu pamer, soal mobil Anda nggak perlu pamer, soal pendidikan Anda nggak perlu pamer, soal gelar Anda nggak perlu pamer. Tapi soal yang sesuatu di mana Anda merasa dilukai atau tersentuh, Anda sakit. Itu juga bagian dari penyakit ini. Itu bukan berasal dari Bapak. Itu bukan berasal dari Bapak. Jelas. Melainkan dari dunia. Ayat 17, Pak. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita akan masuk lebih dalam lagi, saudaraku, yes. Masuk lebih dalam lagi ke dalam kebenaran Tuhan dan mengenakan kebenaran itu. Hal-hal yang benar-benar bersikap batiniah, saudara. Di Alkitab kita menjumpai beberapa kasus, saudaraku, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kalau saudara membaca kitab Ester, saudaraku, ya saudara bisa melihat ada satu kisah mengenai Raja Ahasveros atau Raja Xerxes dari Persia. Sekarang Iran, saudara. Raja ini mau menunjukkan hebat kebesarannya dengan mengadakan pesta 180 hari. Berapa bulan itu? 6 bulan. Pesta. Dia mau menunjukkan kebesarannya. Pamer. Biasa, pamer. Belum puas dengan kebesaran kekayaan fisik secara materi, dia mau pamerkan lagi istrinya. Tapi istrinya menolak. Mungkin dari kacamata umum kita mengutuk Wasti, istrinya. Tapi kita juga harus memahami wanita satu ini. Dia bukan barang untuk bisa dipajang. Dia pribadi yang perlu dihargai, bukan dipamerkan. Dia menolak. Itu integritasnya luar biasa. Dia bukan barang yang bisa dipamerkan jadi komoditi keangkuhan. Dia menolak. Dia harus diterima sebagai pribadi. Nggak salah mendampingi suami. Tapi kalau tujuannya untuk dijadikan alat pamer, dia menolak. Dan lihat betapa dahsyat wanita satu ini. Kita mungkin berkata, apa salahnya sih, Bu? Tampil saja. Tapi enggak. Jadi Wasti ini sebenarnya korban. Korban. Dan memang Tuhan memakai juga keadaan itu untuk penyelamatan bangsa Yahudi, saudara. Ketika Wasti menolak, pria satu ini, Raja Ahasveros ini, dia mau menunjukkan kekuasaannya, dia mau pamer kekuasaannya. Bunuh wanita itu. Coba. Demi keangkuhan diri wanita yang mestinya dia cintai, dibunuh. Diasingkan, dibuang.
Coba. Tapi sekarang banyak wanita pamer diri. Dia punya kesempatan dipamerkan. Supaya tamu-tamu Raja Ahasveros tahu bahwa istrinya cantik jelita. Dan Wasti punya kesempatan tampil untuk menjadi primadona. Dia menolak. Kebalikan dengan banyak wanita hari ini yang sengaja pamer. Entah betisnya, entah pahanya, entah kulit tangannya, dan lain sebagainya. Anda tidak salah punya betis bagus. Anda tidak salah punya pipi mulus. Anda tidak salah punya kecantikan. Tetapi kalau Anda mau pamer, sorry, itu bukan berasal dari Bapak. Orang-orang seperti ini pasti tidak punya inner beauty. Jadi saya ingatkan kepada wanita-wanita ya. Nanti kalau mati ya ketemu Wasti, you malu. Wanita kafir ini bisa punya integritas. Kalau Anda nggak punya integritas, you malu. Saya tidak menasihati Anda, menyarankan Anda boleh pakai pakaian sembarangan, tidak dandan, yang penting inner beauty. Tidak, bukan itu maksud saya. Jangan konyol. Tampillah sebaik mungkin. Tapi tidak bermaksud mau megalomania, pamer. Anda nggak salah kok pakai anting bagus, pakai gelang, kaki ada kerincing-kerincing, seperti kaki kuda ya. Tetapi maksud saya jangan itu sebagai alat saudara pamer. Jadi wanita yang agung, jangan pamer. Ini nggak gampang, karena itu bagian integral, udah menyatu. Udah menyatu. Saudara dengar firman ini mengatakan amin. Anda itu gak langsung jadi baik. Sebab sirkuit pikiran saudara itu sudah terbentuk demikian. Saudara punya jiwa itu. Sudah edik dengan yang namanya pamer. Kalau orang edik dengan narkoba, itu syarat-syaratnya sudah pasti nuntut untuk mengkonsumsi narkoba. Jiwa saudara pun juga sudah kena narkoba yang namanya pamer. Itu mengalir dan akan nuntut. Sampai tidak sadar bahwa itu irama yang otomatis. Orang seperti ini cirinya apa? Gampang tersinggung. Mau dianggap berharga. Mau dianggap penting. Contoh sederhana begini. Orang cerita begini. Oh, saya kenal gubernur itu. Dia cerita bahwa dia kenal gubernur itu. Tidak salah. Tapi kalau dasarnya mau pamer, itu iramanya. Oh iya, saya juga kenal menteri ini. Tidak salah waktu Anda bercerita itu tidak salah. Tapi kalau Anda bermaksud pamerkan hal itu, sorry, Anda salah. Itu bukan berasal dari Bapak. Dan itu jadi irama kita. Makanya jangan heran kalau orang pajang foto di rumah dengan para petinggi. Maksudnya apa? Kemudian ternyata petinggi itu korupsi, masuk penjara. Diturunkan tuh foto. Diganti foto monyet. Kita punya godaan begitu. Bahkan foto dengan pendeta. Oke, saya nggak mengatakan itu salah ya. Saya pengen foto dengan Bapak. Saya diberkati oleh pemberitaan firman Bapak. Saya mau foto. Nggak salah. Tapi kalau dasarnya untuk pamer. Saya kenal pendeta Era Susabdono. Astaga, siapa saya sih? Oh, saya juga kenal. Akrab dengan Pak Eras. Saya sering dengar, Pak Eras kenal Bapak ini nggak? Yang mana? Katanya teman Bapak yang mana? Yang itu. Semua bilang tidak, salah, mau iya salah. Oke, saya ingat-ingat dulu ya. Katanya ada teman Bapak yang akrab dengan Bapak. Tahun kapan? Oh, mungkin tahun 2000 sebelum Masehi. Saya nggak ingat. Kapan itu? Ini lebay saya ngomong. Tapi saya mau menunjukkan bahwa saya nggak ingat. Atau ketika kita pergi ke tempat lalu rame-rame orang kumpul. Orang kata, hei Pak Eras,
Dia mau tunjukkan yang dia akrab atau kenal saya. Saya ini siapa sih? Apa saya bisa memberi nilai atas hidupmu? Kayaknya enggak ya. Enggak. Jangan begitu. Saya dekat dengan Pak Eras, saya akrab dengan Pak Eras. Saya stafnya. Enggak salah bilang saya stafnya Pak Eras. Kalau ada apa-apa saya bisa bantu ibu menghubungi Pak Eras. Enggak salah. Tapi kalau dasarnya pamer, aduh, saya itu siapa sih? Nah, kalau anak-anak kita itu ya suka foto dengan bintang-bintang film. Aduh, jadi apa? Tolong dong aku mau foto sama dia. Oke dah, itu anak muda lah. Tapi anak-anak kita pun harus mulai dididik. Kamu tidak menjadi bernilai gara-gara foto dengan bintang film itu, nak. Kamu itu bernilai karena kamu dicintai Tuhan. Kamu anak Allah yang dipersiapkan mewarisi kerajaannya dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang senang menyimpan foto saya di handphonenya. Aduh, saya itu siapa sih? Kampungan banget sih. Kalau orang Kristen dewasa sudah lewat hal begini. Saya nggak mengatakan kalau Anda foto dengan saya dipasang di rumah atau dengan pejabat tinggi Anda itu pamer, belum tentu. Ini sahabat saya Pak, ini kenang-kenangan karena kami dekat, atau ini foto ini bagus, please. Tapi kalau karena pamer, sorry ya. Dari perkara kecil, kalau saudara punya rumah, Anda pasang misalnya lampu kristal, oh cocok, indah, silakan. Tapi kalau mau pamer, itu keliru, ya. Lampu kristal yang sebesar kebo. Kalau orang ketimpa pasti mati. Nggak sampai 3 menit. 1 detik. Plek mati dia. Nggak salah pasnya mesti lampu kristal seperti ini. Please. Tapi kalau untuk memberi nilai diri. Sayang ya. You bernilai karena lampu kristal. Bernilai karena mobil. Sorry. Di Lukas. Saudara akan menemukan kisah. Orang kaya dan Lazarus. Apa yang terjadi? Orang kaya itu selalu pakai jubah ungu. Kenapa? Kenapa pakai jubah ungu? Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kenapa disebutkan ini, saudaraku sekalian? Jubah ungu, kain halus. Bagus ya? Ini satu kalimat tetapi memberi pesan ke kita. Satu kalimat. Selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Logis banget loh, kita nggak mengada-ada, nggak lebay. Ini memang mau pamer. Setiap hari bersukaria karena kemewahan. Saudara hari ini nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya duit, susah pamer. Nanti pamernya untuk hal yang lain gitu. Sok jagoan, sok berani sama orang. Ngomongin orang, banyak ada yang mau dipamerkan, apa saja yang bisa dipamerkan. Dan biasanya orang seperti ini lebih membahayakan, korbannya banyak. Atau kalaupun Anda nggak bisa pamer apa-apa, Anda diam saja sambil nunggu kesempatan pamer. Apa saja yang bisa dipamerkan, apa saja. Sakit jiwa, saudara. Itu psikopat dalam bentuk lain. Yuk kita bertobat bareng yuk. Katakan amin. Mari kita bertobat bersama, katakan amin. Jangan bangga bisa foto dengan bintang film atau pejabat, foto-fotolah. Tapi kalau itu untuk pamer, maaf ya, anak-anak Allah yang maha tinggi mempermalukan dirinya. Kita anak-anak Allah yang maha tinggi. Tuhan semesta alam Bapa kita. Kita bernilai karena kita anak-anak Allah. Bukan karena pakai baju bagus, bukan karena pakai perhiasan dan lain sebagainya. Pria satu ini selalu pakai jubah ungu. Anda pakai mobil bagus tidak salah. Tapi kalau dasarnya mau pamer, sorry ya. Sengaja tidak masuk mobil, berdiri pura-pura nyari orang, biar dilihat ini mobil gua. Anda pakai cincin, tidak salah, biar cakep, boleh. Tetapi kalau untuk pamer, dan sengaja orang biar lihat itu cincin Anda jalan sambil begini-begini nih. Pelan-pelan supaya kelihatan. Makanya banyak orang kan ingin jadi kaya. Kenapa? Bisa lebih banyak pamer. Saudara, kita harus jujur, itu penyakit kita semua. Ya, yang ngomong pun belum tentu sudah sembuh total.
Karena itu sudah integral dengan diri kita. Syukur kita sadar, kita tahu penyakit itu, dan kita berusaha sembuh. Dan minta tolong Tuhan memberikan terapi yang memadai untuk itu. Aku mengasihi Tuhan, itu pun bisa dipamerkan. Halo? Bahasa roh pun bisa dipamerkan. Dulu sebelum jadi pengkhotbah, saya ini pemain puji-pujian. Kalau saya bisa nangis di depan mimbar tuh rasanya saya mantep banget. Orang lihat saya nangis loh. Hari ini kan banyak orang yang sengaja berbahasa roh itu kenceng-kenceng supaya orang lihat dia tuh bisa bahasa roh. Kalau perlu geraknya lebih luas. Yang begitu pasti nggak dewasa. Gak usah dewasa, orang dewasa mental aja kagak. Apalagi yang sampai begini. Anakku, dengarkan firman Tuhan. Siapa ini? Saya 100% hampir berkata rata-rata sesat. Tidak selalu, tetapi hampir selalu sesat. Tuhan itu sopan. Tidak mungkin di tengah-tengah kebaktian pemimpin di depan lalu orang lagi berdoa lalu teriak, "Hai hambaku." Tuhan itu tertib. Gak usah bicara soal kesempurnaan, ketertiban aja you rusak gara-gara you ngomong gitu. Dan yakin orang akan diberkati. Hai anakku, dengarkan firmanku, akan menyertai kamu. Hei, Matius 28 sudah tertulis begitu, tidak usah lu ngomong. Ngapain lu ngomong? Biar berharga. Dan banyak orang-orang karismatik ya, ini bukan karismatik yang salah, manusianya ya, itu show bahasa roh. BL itu seringkali show itu. Saya lihatnya sedih gitu. Apa lu kurang kerjaan ya? Kalau bahasa roh yang baik supaya orang diberkati boleh. Tapi kalau sampai begitu tuh, aduh kok sampai bahasa roh aja dipamerkan gitu. Tangisan pun dipamerkan saudaraku. Itu integral. Jadi saya ngomong ini untuk saudara, WL, jemaat juga untuk diri saya sendiri. Pemain musik juga. Saya tidak mengatakan yang gayanya begitu pasti pamer. Enggak selalu. Kadang-kadang ada orang yang gayanya memang begini tulus ya. Saudara kalau saya main piano dulu waktu muda. Wah, waduh. Kalau lagi memang nggak pamer, betul-betul tulus. Saya memang begitu gayanya. Tapi kadang-kadang itu saya pakai untuk pamer juga. Apalagi waktu belum banyak orang yang bisa main piano. Jadi kalau kebaktian ini jemaat ya. Pianonya begini. Begini. Ini mimbar. Jadi orang bisa dari samping. Kalau ada cewek di sana kayak gini, saya harapkan dia ngeliatin saya terus. Apalagi kalau pas gini, lalu kalau main organ kan bassnya di bawah. Duh bangganya, itu memang menjadi integral. Lalu saya main itu akordeon yang gini tuh. Dulu badan saya kecil, saudara. Nggak segede ini. Akordeonnya gede. Tapi karena memang saya pekerja keras, dari tangan saya cukup kuat. Gitu gini ya. Wah itu kalau di depan kan, mainnya di depan jemaat gini. Siapa yang duduk di sana? Akulah pendukungmu. Ya maklum masih muda. Tapi kalau sudah tua begini masih begitu, saya nggak bisa ngerti dah. Oke. Kalau contohnya orang lain mungkin ya bisa dilakukan. Kalau contohnya hidup saya sendiri itu benar. Saya juga belum sempurna saudaraku. Ya. Tapi saya sadar itu salah. Nah, kita mau sembuh. Kita mau diperbaiki Tuhan. Di sisa umur hidup kita ini. Jadi kalau sampai ketua sinode berantem dengan anggotanya, pendeta berantem, siapa yang milih ketua sinode. Itu sedih banget. Mau apa sih? Mau apa? Ya sebab jadi pemimpin, apalagi di organisasi yang besar itu, ada kenikmatan, keinginan daging kita itu. Bapak, kami persilahkan ke panggung untuk membuka musyawarah besar ini dengan memukul gong ke depan. Nggak bohong loh. Itu ada kebanggaan-kebanggaan.
Kita harus belajar mati sebelum mati. Saudara lihat di Kisah Rasul pasal 12. Herodes mati. Mungkin ada orang-orang mirip Herodes di sini. Biar takut dan bertobat. Kita baca ayat 20. Kalau ada roh Herodes di sini, atau yang mendengar suara kebenaran ini, biar dia alert. Baca, Pak. Kisah Rasul 12 ayat 20. Baca dulu judulnya biar takut. Herodes mati. Ya. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian. Karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Ini powerful, ya. Orang Tirus dan Sidon jiper. Mereka memakai pegawai raja untuk jadi koneksitas, ya. Terus, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Terus, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Ya, begitu powerful, begitu ditakuti, saudaraku sekalian. Terus, dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Coba, saudara. Ini bisa begitu dihormati di kalangan orang-orang Yahudi. Padahal Herodes itu bukan orang Yahudi. Berdarah kafir. Terus, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Kalimat terakhir ini mestinya nggak perlu taruh sini dong. Kok cacing-cacing sekali disebut? Ya semua orang mati pasti dimakan cacing. Tapi perlu ditulis di sini untuk supaya ingat bahwa kita manusia yang pasti mati dan dimakan cacing-cacing. Jadi kalau ketemu orang sombong kita bilang cacing-cacing. Lu dimakan ntar. Saudara, saya juga menghayati. Karena saya sering ketemu orang mati, saya sering atau kadang-kadang menghayati. Kalau orang sudah terbujur kaku, biar cantik, biar kaya, biar ganteng, segini aja. Segini aja. Dan akan segera dimakan. Di sini memang tidak ditunjukkan dia sombong apa enggak. Kan bukan Herodes yang ngomong, aku ini sejajar dengan Allah. Enggak disebut. Oh, rakyatnya yang bersorak, ini suara Allah bukan suara manusia. Yang ngomong itu rakyatnya. Tapi Tuhan bisa membaca hati Herodes. Saya nggak salah dong, saya dikagumi orang. Oh, bukan saya minta kekaguman. Ini kan orang banyak yang mengagumi saya. Tuhan tahu hati kita, saudara. Alkitab mengatakan apa yang dikagumi oleh manusia dibenci oleh Allah. Nah, pamer itu kalimat lain dari mencari kekaguman. Mengharapkan. Tadi saya gunakan kata menuntut. Saya puaslah kalau punya usaha yang omsetnya 200 juta, cukuplah, yang penting hidup. Tapi begitu punya kemungkinan naik lagi, dia naikin 1 miliar. Puaslah. Lihat orang, kok omsetnya perputaran uangnya 5 miliar. Saya mau 5 miliar. Setelah 5 miliar ada orang perputaran uangnya 50 miliar. Dia mau. Tidak pernah puas. Percaya saudara. Setan satu ini merasuk dalam diri orang. Sampai orang juga mau jadi orang yang lebih besar dari orang lain. Ini mau menjadikan dirinya Allah bagi dirinya sendiri. Dan Allah bagi sesamanya. Nah kalau wanita ya. Dia menghadapi bintang film yang cantik atau Miss Universe. Dia nggak terlalu cantik atau dia cantik, tapi kalah cantik kan ya. Dia bisa merendahkan diri di bawah kaki dia.
Tapi begitu dia di rumah atau di mana, dia mengharapkan orang memuji dirinya seperti dia memuji dan mengagumi Miss Universe itu. Maka tadi saya katakan apa? Kalau Anda tidak mengenal kebenaran, tidak mungkin bisa mengalahkan dosa ini. Cara saudara menilai sesuatu. Bagaimana Anda menafsirkan nilai-nilai kehidupan. Maaf ya, tidak bermaksud apa-apa ya. Orang kalau pakai berlian harga 2 miliar pun saya sudah nggak merasa dia jadi berharga karena itu. Kenapa? Karena saya juga tidak perlu. Kalau Anda pakai silahkan, performance silahkan. Tapi maaf ya, kalau ditunjukin ke saya nggak menghargai Anda karena Anda punya itu berlian. Sorry, sama sekali Anda tidak menjadi berharga karena pakai itu. Saya ngomong begini, saya mau menunjukkan bahwa banyak orang juga seperti itu, tidak menilai Anda dari berlian Anda. Ingat ini. Anda justru dianggap norak, kampungan, itu masalahnya. Kalau Anda pamer loh, kalau enggak ya enggak. Puji Tuhan pakai berlian, silakan. Tapi kalau Anda mau pamer gara-gara itu, maaf ya, norak. Nah banyak orang tuh norak, tanpa dia sadari bahwa orang itu melihat Anda norak. Dari cara jalan saudara, dari gaya saudara, norak. Ya. Sampai orang yang sekelas Anda pun juga memandang Anda norak. Apalagi orang yang kelasnya lebih rohani maksudnya, akan memandang Anda lebih norak lagi. Yang menghargai Anda itu orang yang sekelas Anda kok. Sebodoh seperti orang itu. Kalau orang memiliki konsep nilai-nilai yang salah, orang berharga karena misalnya, aduh, tasnya ini harga bangsa 250 juta ini tasnya. Sama. Tapi orang lain, enggak, belum tentu. Cuma mau pakai tas harga 0,5 miliar juga tidak merasa. Dia tidak perlu menghargai Anda karena pakai tas harga itu. Apalagi kalau anak-anak Tuhan yang sudah bertumbuh. Anda tidak menjadi berharga sama sekali. Jadi kalau saya sebagai hamba Tuhan atau pendeta begini yang jadi pemimpin jemaat lalu menghargai seseorang dari Anda punya performance. Waduh, betapa rusaknya gereja itu. Saya menghargai Anda karena Anda anak manusia yang dicintai Tuhan dan Tuhan mengendaki Anda selamat. Anda berharga karena dalam diri Anda ada roh dari Allah yang tidak dikehendaki Allah masuk ke dalam api kekal. 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kudus, hagios. Artinya berbeda. Berbeda dari yang lain, atau dikhususkan, atau khusus. Bapak Ibu, saudara sekalian. Banyak orang yang ingin tampil beda. Dengan tampil beda itu dia berharga atau bernilai. Tampil beda menurut konsepnya. Tampil beda menurut ukurannya. Tampil beda menurut pengertiannya. Supaya dia bernilai di hadapan manusia. Dan orang seperti ini, narsisme. Dia mendewakan diri sendiri. Dan dia menurut orang lain juga menghormati dirinya. Maka dia menjadi Tuhan bagi orang lain. Dia mengharapkan dirinya menjadi Tuhan bagi orang lain. Segala hormat seharusnya bagi Tuhan. Karena segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Kita memang harus khusus, berbeda. Tapi berbeda menurut konsep Tuhan. Berbeda menurut pengertian Tuhan. Sehingga kita tidak sama dengan dunia. Dan itu yang seharusnya kita kejar. Bagaimana kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang Dia kehendaki. Dan kita terus mengusahakan bagaimana kita berharga di mata Tuhan. Nah, kalimat-kalimat berikutnya sudah akan membaca ayat 17. Kalau kamu memanggil dia Bapak, kamu hidup dalam ketakutan selama kamu
menumpang di dunia. Sebab kalau Bapa berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, kenapa Tuhan menghubungkan kekudusannya dengan kekudusan kita? Maksudnya adalah agar kita memiliki kesamaan kapasitas yang membuat kita bisa berinteraksi dengan Dia. Nah, kalau saudara punya kapasitas seperti anak-anak dunia, mau merasa bernilai atau menuntut nilai karena perkara-perkara dunia, Anda tidak punya kapasitas yang bisa berinteraksi dengan Tuhan. Ingat, Allah menentang orang sombong dan mengaruniakan anugerah kepada orang yang rendah hati. Kuduslah kamu sebab aku kudus, artinya yuk berkapasitas seperti aku berkapasitas. Apa yang dianggap Tuhan bernilai, apa yang dianggap Tuhan bernilai, itu yang kita anggap bernilai. Dan apa yang tidak dianggap Tuhan bernilai, kita juga tidak anggap itu bernilai. Selama kamu menumpang di dunia, kamu hidup dalam takut akan Allah. Kita tidak mau melukai Dia. Kita takut akan Tuhan bukan karena takut dihukum atau dikutuk. Kita takut akan Tuhan karena kita menghormati dan mengasihi Dia. Karena kita mengasihi dan menghormati Tuhan. Karena kita tidak mau melukai hatinya. Nah, ayat yang 18. Kamu tadi tebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kalau kita mau sekolah, mau kuliah, mau karir, mau cari nafkah, apa sih tujuannya? Mestinya, baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita kan sudah terbiasa mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri. Kemuliaan model kita, kemuliaan menurut kita, kemuliaan yang salah. Apa yang dianggap Tuhan bernilai, kita juga anggap itu bernilai. Apa yang dianggap Tuhan tidak bernilai, kita juga anggap itu tidak bernilai. Maka tadi saya katakan, tidak mungkin orang bisa mengalahkan penyakit ini tanpa mengerti kebenaran. Apa yang bernilai bagi Tuhan? 1 Petrus pasal 3. Ayat 3. 1 Petrus 3 ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Saya tidak bermaksud melarang Anda pakai perhiasan. Tetapi kalau perhiasan itu Anda pakai untuk mencari nilai diri, itu yang salah. Terus? Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah. Yes! Yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh lemah lembut, yang lemah lembut, terus dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Itu dia, berharga, bernilai. Maka bahaya sekali orang kaya itu, saudara. Bukan tidak boleh kaya, bahaya. Kalau dia tidak sanggup memikul kekayaan itu, dia akan lebih sukar masuk kerajaan surga. Unta lebih mudah masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Unta masuk lubang jarum itu, saudara. Itu jarum itu maksudnya bukan jarum pentul, tapi pintu sempit yang disisakan. Pada waktu malam hari pintu utama kota ditutup. Itu hanya bisa masuk unta yang jongkok. Unta yang jongkok itu pun unta yang si preteli. Saya tahu binatang unta punya mahkota, dihiasi mahkota. Rumbai-rumbai harus ditelanjangi. Dan semua beban harus dilepas. Dia harus jongkok, didorong. Lepaskan semua kebanggaan. Jangan Anda anggap itu bernilai. Baru Anda bisa masuk surga. Maka Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak melepaskan diri segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Firman ini buat semua kita. Saya dan juga saudara. Kita harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Kita minta Roh Kudus tolong kita. Untuk bisa merubah diri. Mengerti apa yang berharga di mata Tuhan. Manusia batin yang berharga itu yang bagaimana? Mengenal kebenaran. Mengerti apa yang berharga di mata Tuhan. Supaya kita tidak menghargai apa yang seharusnya tidak kita hargai. Amin.